Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jumhar Mulyadi, salah seorang mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104181319. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Kota Agung kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah atau yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hatiku, pikiranku, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah, kalau di pagi hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga pelajaran kita di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memimpin doa, mari kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Jadi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang para pahlawan kita dan tanda kita mencintai tanah air kita ini. Kepada anak-anakku sekalian yang ingin memimpin lagu Indonesia Raya, mari maju ke depan. Berdiri siap. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan menuntut ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, mari di sini Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Al-Hafiz. Kenapa dia tidak datang? Sakit. Jadi kita doakan semoga anak tersebut diberikan kesehatan oleh Allah dan kembali dapat belajar dengan baik kembali.
Baik, selanjutnya kita mulai memasuki pelajaran. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung masalah yang itu namanya Asmaul Husna. Apakah anak-anak tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sebagian daripada Asmaul Husna. Ya, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan dan menghafalkan 5 dari 99 Asmaul Husna. Yang kedua, menjelaskan arti dan makna masing-masing Asmaul Husna. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan makna Asmaul Husna. Yang keempat, mengaitkan pemahaman Asmaul Husna dengan penguatan iman dan amal soleh. Yang terakhir adalah menghasilkan karya kreatif berupa poster, kartu edukatif tentang Asmaul Husna. Baik, selanjutnya, marilah kita menyaksikan video tentang pembelajaran Asmaul Husna. Sahabat soleh, apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita pelajari bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Pada materi ini, ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Allah maha kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Allah maha mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Allah juga menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membangkitkannya kelak di akhirat. Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Kematian pasti akan datang. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Namun kita perlu mempersiapkannya. Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur.
Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Cara meneladani sifat al-ba'its, meyakini kebenaran hari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian materi kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan kita tentang Asmaul Husna yang telah kita tonton bersama-sama. Apakah sudah paham dengan apa yang kita tayangkan tadi? Sudah, alhamdulillah. Maka di bab 2 ini yaitu mempelajari tentang Asmaul Husna atau lebih dekat dengan nama-nama Allah. Agar apa? Agar supaya kita tahu atau dapat meneladani yang terdapat di dalam Asmaul Husna tersebut. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah yang berjumlah 99. Sebagaimana yang ditayangkan di dalam video tadi, yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Nah, Al-Qawiyyu ini adalah Allah yang Maha Kuat. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, maka kita wajib meneladani yang sifat atau Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kita, ya, ini untuk kita pergunakan dalam kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Nah, ini kita harus kuat. Yang terakhir, tidak menindas orang yang memusuhi kita atau kita tidak menindas yang lemah. Nah, yang kedua, Al-Qayyum. Ya, yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri. Nah, kita sebagai umat manusia atau hamba Allah yang beriman, cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum ini, yang pertama harus rajin belajar. Yang kedua rajin menabung. Ketiga merapikan tempat tidur, bangun tidur kita rapikan. Itulah namanya berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, yang keempat menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Dia tidak siapkan lagi oleh orang tua gitu kan sudah besar. Nah, itu caranya meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qayyum yang terakhir tidak tergantung kepada orang lain. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Allah Maha memberi kehidupan. Cara kita untuk meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini adalah rajin beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha menghidupkan manusia dan seluruh isi alam semesta ini. Yang ketiga, rajin belajar, berdoa, berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang selanjutnya yang nomor 4 adalah Al-Mumit. Nah, cara kita untuk meneladani Al-Mumit atau Allah yang Maha mematikan adalah berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Menjauhi semua larangan-larangan yang Allah larang. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita tidak tahu kapan datangnya mati itu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan yang terakhir, Al-Ba'is. Apa arti Al-Ba'is? Allah Maha membangkitkan. Cara kita meneladani Asmaul Husna yang ini adalah percaya
bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah. Selanjutnya cepat bangkit dari keterpurukan, memiliki semangat yang dalam berbagai hal, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apakah anak-anakku sudah paham semua dengan apa yang telah kita tonton tadi dan penjelasan singkat daripada Asmaul Husna. Ini. Nah, maka dari sini kalau anak-anak sudah paham, maka di sini Bapak akan membagikan tugas untuk kita selesaikan pada hari ini. Nah, yang pertama sesuai dengan tujuan kita tadi, yang pertama adalah membuat poster dan mengisi uraian singkat tentang Asmaul Husna. Oke, nanti. Nah, ini. Sudah? Dapat semuanya? Sudah, Oke, selanjutnya apa yang harus kita kerjakan di situ? Yang kita kerjakan di situ yang pertama adalah poster. Apa itu poster? Gambar daripada Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah membuat sebuah poster. Nah, di situ posternya anak-anakku sekalian ini diarsir, ya, digambar dan dibingkai, digambar dikit-dikit seperti itu. Nah, yang kedua di situ ada lembar kerja. Ya, lembar kerja anak-anak apa tugasnya? Yang pertama Asmaul Husna tentang Al-Kawiyu. Sebutkan arti daripada Al-Kawiyu dan berikan contoh perilaku sehari-hari yang sifat Al-Kawiyu. Nah, ini. Oke. Nah, itu contoh yang Al-Kawiyu. Yang dapat Al-Ba'is. Nah, di situ juga sini ada. Ya, sama. Yang berarti yang nomor. Nah, ini Al-Ba'is yang di sini. Nah, ini Al-Kawiyu masih ada di atas. Al-Qayyum. Ini diarsir. Nah. Oke, ini Al-Muhyi. Ya, ini dicek. Nah, diarsir ini, Nak. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh, pakai ini boleh. Oke. Sikok saja. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, mari untuk kelompok A menyampaikan hasil diskusinya dan menampilkan karya atau posternya ke depan. Yang lain silakan untuk mendengarkan. Ayo baca. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Al-Muhyi memahami sifat Al-Muhyi. 1. Memelihara kehidupan. Menyadari Allah adalah Al-Muhyi akan mendorong seseorang untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam, serta merawat kehidupan sesama makhluk. Mengimani Al-Muhyi membantu manusia untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi kegagalan, karena hidup dan kebangkitan ada di dalam kekuasaan Allah. Nah, tepuk tangan anak-anak. Oke. Dah, bagaimana? Apakah kita sudah paham dengan apa arti Al-Muhyi? Sudah tahu. Jadi Al-Muhyi itu adalah Allah yang Maha menghidupkan. Anak-anakku sekalian, apakah masih semangat belajarnya pada pagi hari ini? Masih. Apakah masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Jadi kepada anakku, coba untuk berdiri sebentar.
Semuanya? Nah, berdiri, berdiri, berdiri. Baik. Apakah anak-anakku sekalian masih konsentrasi? Masih. Baik, kalau masih angkat tangan kanannya dan diputar-putar. Angkat tangan kanannya diputar-putar. Masih konsentrasi? Masih. Pegang hidung. Iya, ternyata hidungnya sudah pindah ke telinga. Berarti konsentrasinya masih agak terganggu karena kita tadi habis diskusi. Lagi, angkat sebelah kirinya juga, angkat. Pegang telinga. Ya, sudah. Tepuk tangan dulu. Berarti hidungnya tetap masih berada di depan. Udah, silakan anak-anakku sekalian untuk duduk kembali. Nah, setelah kita diskusi, maka kita evaluasi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk posternya itu dikerjakan di rumah, nanti diberi warna dan dikasih bingkai, nanti kita tempel sebagai hasil karya kita pada hari ini. Jadi minggu depan anak-anak bawa itu ditempel di kelas kita supaya semakin cantik. Oke. Setelah itu, setelah kita mempelajari beberapa nama-nama Allah atau Asmaul Husna, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah adalah penguasa abadi yang maha kuat, yang mengendalikan setiap aspek dari keberadaban, mulai dari dukungan hidup, proses kelahiran, kematian, hingga kebangkitan tanpa celah atau keterbatasan. Oke, maka dari itu, sebagai penutup, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kepada anakku sekalian, siapa yang akan memimpin doa penutup? Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisri innal insana lafi khusri. Watawasau bil haq watawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke, sebelum kita pulang, jadi untuk evaluasi kita belajar pada hari ini, maka minggu depan anak-anak bawa poster itu tadi ya, kita tempel di ruang kelas kita masing-masing. Jadi sebelumnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.